Assalamualaikum semuanya. Di hari yang cerah gembira bersukaria ini, semoga kita dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan diberi kelancaran dalam hal apapun. Kompor adalah piranti mematangkan masakan yang sudah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Jika berbicara tentang sejarah kompor, di mana bentuk kompor seperti yang dimiliki oleh rumah-rumah modern masa kini, lahir sekitar 150 hingga 200 tahun yang lalu. Tentu saja, kompor masa lalu, lebih sederhana dengan bahan bakar kayu dan mudah didapat dari hutan. Untuk kompor yang sekarang saat ini mungkin lebih praktis dan simpel hanya dengan menggunakan gas, tapi dengan harga yang sedemikian rupa. Di tahun itu sudah ada kompor yang serupa dengan tungku, yaitu berbahan bakar kayu. Namun tungku ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga menyerupai meja kompor listrik kuno yang dilengkapi dengan cerobong asap kecil tempat mengeluarkan asal bakaran kayu. Berikut ini adalah perkembangan kompor dari zaman kuno sampai sekarang. Sebelum melanjutkan videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar channel ini berkembang dan selalu semangat untuk membuat video informasi. Di zaman kuno. Di masa Mesir kuno dan Romawi kuno, para wanita menggunakan tungku dari batu merah yang diisi kayu bakar untuk mematangkan roti. Desain tungku di zaman ini dikatakan tak beda jauh dengan tungku atau oven berbahan bakar kayu masa kini yang sering digunakan untuk memanggang pizza. Di dinasti Qin. Di masa 207 Masehi, masyarakat di bawah pemerintahan dinasti Qin juga menggunakan tungku kayu. Hal ini dipertegas dengan penemuan tungku api dari tanah liat yang diperkirakan berasal dari kisaran masa tersebut. Di kolonial Amerika, akhir abad ke-16. Di masa ini, mematangkan roti dan daging masih tetap menggunakan tungku dari batu bata yang ditata rapi. Tungku tradisional ini tentu saja tak memiliki pengatur suhu. Jadi ketika memanggang roti, para tukang masak akan mengatur suhunya dengan cara manual, yaitu memasukkan tangan ke rongga tungku untuk merasakan tinggi suhu. Jika kurang panas, mereka akan memasukkan lebih banyak kayu. Jika terlalu panas, mereka akan membuka pintu dan membiarkan angin dari luar mendinginkan tungku. Di tahun 1795. Di tahun ini, mulai dikembangkan tungku besi berbahan bakar kayu yang dilengkapi dengan cerobong asap kecil. Kompor ini menghiasi dapur orang Eropa dan Amerika. Versi tungku besi yang paling terkenal adalah yang ditemukan oleh Count Rumford di akhir abad ke-18. Berupa tungku besi yang bisa digunakan memanaskan masakan sekaligus berguna untuk menghangatkan ruangan. Di awal abad ke-19. Abad ke-19 dimulai di tahun 1801. Di awal abad ini, ditemukanlah teknologi kompor berbahan bakar minyak. Adalah Alexis Soyer, yang menemukan dua jenis kompor minyak, yaitu kompor yang menggunakan tekanan udara untuk menyalakannya, dan kompor minyak yang dilengkapi oleh untaian-untaian sumbu. Di tahun 1834. Menurut data yang ada di dalam Museum Gas, Leicester, Inggris, penggunaan bahan bakar gas untuk kompor pertama kalinya lahir di tahun 1802. Kompor berbahan gas pertama itu diciptakan oleh Sahaus Wiener. Meskipun begitu, kompor berbahan gas tak langsung tenar. Butuh 3 dekade untuk kompor jenis ini menjadi populer dan digunakan oleh masyarakat bebas. Kompor pertama yang langsung melejit adalah buatan James Sharp, seorang warga negara Inggris. Di tahun 1892. Kompor listrik sendiri lahir di sekitar tahun 1892. Salah satunya adalah yang diproduksi oleh Thomas Ahan, warga negara Kanada pemilik perusahaan elektronik. Berawal dari sini, teknologi kompor berkembang terus dari waktu ke waktu. Di Indonesia sendiri, yang meraja hingga sekarang adalah kompor berbahan bakar gas. Kompor minyak mulai ditinggalkan, dan kompor listrik belum terlalu banyak yang menggunakan, apalagi sekarang kompor tungku sudah jarang yang menggunakan, mungkin sudah tidak ada lagi. Begitulah perkembangan masa ke masa alat yang sangat berguna untuk senjata dapur yang menjadi figur penting untuk ibu rumah tangga. Cukup itu saja di video kali ini, semoga video di atas bermanfaat untuk kita semua.
Mohon maaf apabila ada salah kata, kasih kritikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya channel ini berkembang dan selalu semangat untuk membuat video informasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.